Internet dengan catatan si Roy. Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Jadi, aku itu beberapa minggu yang lalu lagi suka banget backpacker sama suami ke kota-kota kecil lah. Dan karena kita lagi suka banget olahraga, jogging, jadi ya udah kita pasti bakalan ke tempat-tempat yang pemandangannya enak, udaranya masih bersih, sejuk, kayak gitu-gitu deh. Sayang, sini deh. Kita cerita bareng, kan kita ngalaminnya bareng. Ya jadi kita nginep lah di salah satu penginapan di kaki gunung, ya gak sih? Kayak kaki gunung gitu. Sebutin aja kali ya. Di daerah Panderman. Di situ banyak kan hotelnya. Jadi aku nggak akan sebutin nama hotelnya. Terus ya udah kita sore-sore jogging lah. Terus pas lagi berangkat jogging itu kita sengaja ngambil rute ke kayak hutan gitu, bukan sih? Jalibar. Iya. Sebutin aja. Terus ya udah. Iya sih. Terus ya udah kita olahraga aja. Startnya itu dari jam 4:30 sore. Penginapannya di bawah. Iya. Jadi kita nanjak ke atas. Kita nanjak yang lumayan ngos-ngosan banget. Terus abis itu ya udah seru aja, pemandangannya asri, udaranya sejuk. Kendaraan juga ya ada sih yang lalu lalang, tapi nggak seramai kayak di kota lah. Seru sih sebenarnya. Terus abis itu kita mulailah ngelewatin perumahan ya. Kayak perumahan-perumahan besar gitu, kayak mungkin mereka bikin untuk liburan kayak villa gitu, besar-besar rumahnya. Mulai tuh agak-agak gimana gitu karena rumahnya banyak banget, tapi semuanya itu kayak kebanyakan kosong. Terus juga pos security-nya aja udah jelek ya. Nggak ada security. Nggak ada yang jaga ya, cuman ada pos security-nya aja. Terus ya udah olahraga lewat situ, aku belum ngelihat apa-apa sih jujur. Pas baru pertama kali ngelewat itu aku belum ngelihat apa-apa. Terus pas oh ya, dari awal kita jalan ya udah ada, cuman ya biasa kan namanya tempat. Semua tempat ada tempat kosong, ya biasa aja deh kayak gitu. tapi waktu pas pertama kali kita berangkat jogging itu kamu ngeliat apa? Ya banyak yang di pohon ada, yang ya gitulah, Kuntilanak. ya kayak gitu mungkin. Sejenis itu Cuman masing-masing. ya gak tahu juga ya kalau dia berkelompok. Tapi kan ya kalau aku selama nggak mendekat, nggak ganggu, nggak ngikutin, ya biarin aja. Memang di situ tempatnya kan kita yang pendatang. Iya. Terus abis itu kan kita udah ngerasa udah jauh banget dan juga udah mulai maghrib kan waktu itu. Udah jam 5 lewat lah, udah jam 5:30. Terus kita akhirnya mutusin buat Sepi itu jam 5:30. iya, buat yaudah deh kita balik yuk, udah mulai sore nih gitu kan. Terus kita mulai balik, putar balik lagi. Nah pas putar balik itu aku baru ngeliat banyak hal, itu kayaknya jam 5:30 deh.
Iya maghrib. Tapi kan jauh dari masjid, jadi nggak kedengeran apa-apa. Ya karena emang Kitanya itu. juga udah buru-buru pulang karena Iya. udah mau gelap kan. Nggak ada lampu soalnya gelap banget. Nah pas pulang itu aku sempet, kita kan ngelewatin satu rumah yang lebih gede daripada rumah yang lain kan. Rumah Kayak kayu. paling gede banget rumahnya di antara rumah-rumah yang ada di sana. Terus aku bilang kan, iya aku nggak mau deh punya rumah kayak gitu. Walaupun gede tapi aku nggak mau karena kayaknya serem deh. Terus kita lagi ngomongin bangunannya, modelnya dan lain-lain. Terus aku nengok ke sebelah kanan kan. Pas nengok ke sebelah kanan itu ada rumah kan di sebelahnya itu rumahnya tipe kayak modern minimalis gitu kan. Sebelahnya itu kayak modelnya nggak modern minimalis, terus di bagian atasnya itu ada jendela. Ingat nggak? Yang kayak aku bilang ini model western nih. Iya. Ada jendela 2 di atas. Kan aku bilang kenapa sih ngapain sih di atas harus ada, di lantai 2 ada jendela, nggak ditutup lagi pakai gorden. Karena pas aku nengok itu aku ngeliat ada perempuan yang lagi ngeliatin kita di kaca di jendela, karena kan jendelanya transparan. Padahal rumah itu kan kosong. Tuh takut sih sebenarnya, kayak aduh pengen lari deh, beneran kayak pengen lari aja udah. Kan jauh tapi. Iya tapi Seberang. kan pas aku nengok tuh kayak lihat-lihatan, kayak antara mata sama mata tuh kayak lihat-lihatan gitu loh. Dan itu kayak nyeremin banget sih buat aku. Ya banyak yang kayak gitu sih. Di rumah kayu itu juga ada. Tapi aku nggak ngelihat, jujur aku nggak ngelihat. Sereman yang rumah kayu, menurut rumah kayu tuh kan itu kan kayak Dan banyak gede batu-batu banget. besar kan. Kayu terus di 3 lantai ya, 4 lantai. Iya, kayaknya Tinggi 4 banget lantai deh. pokoknya, tinggi banget. Halamannya juga luas Kacanya banget. gede-gede. Terus ada batu besar tuh numpuk. Kamu lihat nggak? Ada batu besar numpuk. Aku nggak ngelihat karena aku nengok sebentar udah langsung ngelengos kan. Terus ya udah kita ngobrolin soal bangunannya dan lain-lain. Aku nggak mau nengok lagi. Ini sereman yang di situ menurutku yang di rumah kayu. Iya. Buktinya dia sendiri. Maksudnya yang lain di luar, cuman yang di dalam tuh Satu doang. biasanya kan kalau rumah banyak kacanya kan suka di tiap kaca, nggak di tiap kaca sih, Tapi kebanyakan di beberapa kacanya suka kelihatan. suka ngintip-ngintip keluar. Di rumah kayu itu jadi satu doang dia, yang lain di luar, dia sendiri kan kayak Mendominasi. dia ngapain sendiri di dalam, kan yang lain kecil-kecil di luar, yang kecil-kecil bukan kecil sih maksudku, yang umum-umum di luar. Dan dia tidak umum di dalam. Ngapain kayak pakai jubah gitu, nggak tahu deh, nggak mau cari tahu. Terus abis itu kita pas mau pulang ngelewatin pertigaan di komplek itu kan. Pertigaan. Oh iya, kesananya lagi dikit baru ada turun. Iya, kan kita ngelewatin pertigaan yang nanjaknya tuh bener-bener nanjak banget. Terus aku tuh penasaran, kita ke situ yuk. Terus akhirnya ya udah kita ke situ, walaupun ya ngos-ngosan lah karena kan nanjak banget. Dan kita tuh nggak nyangka ternyata di situ masih ada beberapa rumah-rumah lagi kan. Terus habis itu hutan. Kepo lah kita, turun yuk ke situ yuk, kali aja ada jalan. Oh yang di bundaran. Terus kan kita turun kan, yang banyak kayak lorong pohon-pohon itu. Ceritamu ngaco. Itu sebelum rumah kayu. Jadi itu dulu. Setelah dari situ baru ngelewatin rumah kayu. Oh iya ya. Iya, nggak apa-apa. Nah, pas lewatin yang lorong-lorong pohon-pohon. Lorong. Iya kayak lorong karena kan ditutupin pohon kan jalanannya. Pohon
Jadi aku ngerasanya tuh kayak lorong gitu loh, yang bunganya kuning, nggak tahu sih itu pohon apa. Sampai kayak matahari tuh kayak susah masuknya. Ada kan videonya? Iya, cuman anehnya kalau di hasil dari video terang. Nggak begitu terang. Padahalnya kenyataannya di situ tuh gelap, nggak terang sama sekali. Keren Nah, ya. Di matanya gelap. Di mata gelap tapi di video terang. Aneh tuh. Aneh. Dan banyak banget suara-suara Yang aneh-aneh. Aneh-aneh. Kayak suara yang bekas kecelakaan juga kayaknya sih itu. Oh iya. Yang aku nemu itu. Oh iya, nemu stang motor. Stang motor patah. Jalannya ditutup daun ya. Banyak daun, banyak. Enggak, pas di deket lubang itu tuh ditutup kayak pakai dahan pohon tuh sama daun-daun gitu. Nggak tahu juga Mungkin sih. Terus habis itu kita jalan ngelewatin itu nanjak, ya kan. Terus belok, kita ngeliat wah ada hutan tuh. Pas dari atas kan kelihatan tuh hutan, terus bukit kelihatan, ada Gunung Panderman juga kelihatan jelas. Terus banyak rumah-rumah juga yang kayaknya itu kosong, rumah-rumah gede. Bukan kayaknya kosong. Iya, kosong. Terus ya udah kita sempat foto-foto kan pas maghrib di situ. Dan itu tuh bener-bener kayak sepi. Terus iya sepi kan, cuman ada manusianya kita, tapi sepi banget. Iya. Tapi yang aku aneh itu, pertama di situ hutan. Kedua juga di situ perumahan-perumahan kosong yang gede-gede banget. Tapi ada bocil lokal yang lagi pacaran di atas batu. Gede banget. Semak-semak. Itu kayak di kuburan juga banyak ya. Kayak mesum. Nggak ada tempat lain, itu loh serem. Nanti kalau mereka seumur kita, mereka akan nyewa penginapan. Karena masih kecil kan, uangnya terbatas. Cuman kayak ingat nggak kita tuh pas foto-foto di situ lagi azan maghrib. Kita turun dia enggak. Kita buru-buru turun karena mulai serem nih. Mulai gelap, nggak ada lampu jalan, pohon banyak banget. Ya udah hutan aja. Orang pas kita mau jalan ke situ bukan gang tapi buntu kan, karena masuk ke hutan buntu aja, nggak ada jalan setapak. Akhirnya kita muter lagi ke jalan yang kita lewatin tadi kan. Ya hantunya seneng sama orang yang begitu kan, lagi berbuat yang enggak. Iya sih, dia seneng kan kalau ada orang yang nemenin dia. Terus pas kita balik arah ke jalan yang tadi kita lewatin tuh, yang aku bilang kayak lorong-lorong gitu karena banyak pohon, aku videoin kamu dari belakang kan. Karena kayak seru nih gitu kan, aku videoin aja karena bagus. Otomatis jarak kita jalan jauh. Maksudnya dong jadi siluet. Iya, jarak kita jalan jauh dong. Kamu jalan duluan, aku di belakangmu. Dan sepanjang kamu jalan, aku ngelihat di handphone, ngelihat jalanan di handphone, itu cuman ada kamu. Tapi kalau aku tetap pegang handphone, cuman aku ngelihatnya ke arahmu, nggak ngelihat kamu dari handphone. Itu sepanjang jalan yang kita lewatin, itu banyak banget apa ya, kayak segede kita, bukan yang aku lihat tuh kayak seukuran orang dewasa, tapi warnanya tuh semuanya tuh hitam. Di bawahnya ya. Iya. Itu jujur kan aku takut ya. Terus akhirnya ya udah aku ngelihat jalannya itu dari handphone, aku nggak mau ngelihat langsung. Karena kalau ngelihat langsung tuh kayak kelihatan jelas banget, cuman di handphone tuh enggak. Ya pertanyaanku kenapa dilihatin? Ya nggak sengaja, aku juga nggak tahu, mungkin karena capek jadi. Ya kan mereka kan adanya di samping kan, kiri kanan. Iya samping. Ya udah pura-pura nggak lihat aja kalau aku sih. Terus, itu yang aku sering lakukan. Terus aku akhirnya lari kan, ngejar. Iya. Karena jujur itu tuh takut banget. Terus habis itu
udah mulai oke nih, ayo rekam lagi, aku gitu kan. Karena aku ngerasa ya bagus aja jalannya. Untuk yang ngerekam kedua kalinya, aku kan diam, kamu jalan, terus aku ngikutin kamu. Aku iseng karena kita itu ngelewatin kayak lubang, kayak apa ya, kayak got. Patah. Iya. Mm-mm. Iya sih. Itu Kayak got. itu. Aku tuh ngerasa waktu pertama kali ngelewat tuh itu tuh kayak got, makanya pas puter balik lewat situ lagi aku mau Buat di jalan ngerekam. raya yang ditutupin besi biasanya buat Iya. aliran air, tapi besinya udah nggak ada, jadi kayak jeblos gitu. Aku pikir itu nggak dalam kan, cetek. Ya udah aku iseng dong videoin di handphone itu terang. Tapi kalau ngelihat sendiri pakai mata, nggak pakai handphone, itu gelap. Jadi kayak dalam banget. Terus Handphone siapa sih? handphoneku, handphonemu ya, Handphoneku ada itunya. Kalau gelap otomatis apa sih? jadi Yang terang kelihatan. Night view. Night view-nya tuh kalau agak gelap dia bisa terang sendiri. Nah itu tuh kayak ternyata tuh dalam banget. Terus di tengah-tengahnya tuh ada kayak akar-akar pohon gitu. Dan bodohnya aku ngerekam deket banget. Dan pas ngerekam Sengaja. di lubang, aku nggak kepikiran kalau di lubang itu ternyata ada yang nempatin. Aku ngelihat ada entah itu perempuan atau laki-laki, tapi kurus banget. Dia kan di dalam lubang itu kan warnanya gelap. Pohon gitu. Iya. Kayak ranting-ranting. Di dalam got itu kan warnanya tuh gelap banget. Nah, dia itu sosok itu tuh warnanya lebih terang daripada gelap itu. Kayak sedikit lebih terang dari kegelapan. Aku susah jelasin warnanya. Tapi anehnya itu tangannya tuh lancip. Kisah Pulidi tau gak sih? Kisah Pulidi yang buat kasur kayak gitu, lancip tapi bercabang-cabang. Terus pas aku videoin gitu, dia tuh posisinya miring. Jadi aku ngeliat tangannya sebelah gitu, sebelahnya lagi kejepit. Dia nengok matanya ke arah ke aku, tapi bola matanya tuh semuanya tuh putih. Nggak bisa ngomong itu. Iya, nggak usah ituin juga. Terus aku lari kan, ngejar kamu kan. Tuh padahal nanjak. Nggak bisa ngomong deh. Tahu. Terus kan nanjak kan. Terus kan nanjak. Enggak. Kan nanjak jalanannya ya. Kamu inget gak aku lari? Lari di tanjakan itu nggak ada rasa capek. Karena takut. Karena saking takutnya aku mampu lari di tanjakan yang curam banget. Ngejar kamu. Sumpah itu takut banget, aku sampai deg-degan. Kayak sumpah gue nyesel banget video-videoin got itu. Aneh banget sumpah. Tapi jujur kamu ngeliat gak sih? Enggak, karena kan aku ngeliat ke depan. Iya sih, kamu gak ngeliat ke got ya. Awalnya waktu lewat pertama ngeliat di dalam lah. Nah, waktu pertama yang aku lihat malah ini lubang lebar banget, makanya aku cari jalan ke kiri, ke samping. Nah, waktu pertama aku ngeliat itu lebar banget, ya tidak lebar banget sih, tapi lebih lebar dari yang kita yang lewatin terakhir. pas pulangnya. Nah, waktu datang kok lebar banget ya, terus aku ngelewat ke samping, mau lompat kayak ragu gitu, kok aku ragu ngelompat ya. Terus makanya aku lewat samping kan, ke kiri. Begitu pulang, ternyata nggak jauh ya. Terus aku lompatin. Itu doang sih yang aku agak. Aku ngelihat jarak lebarnya bukan dalamnya. Aku nggak ngeliat ke dalam gini, cuma lihat kok lebar ya. Jadi aku minggir. Begitu pulang, nggak lebar ternyata, makanya aku lompatin. Tapi pertama datang inget nggak? Iya, aku minggir kamu lewat ke kiri, samping. Kan? Kalau aku ngelompatin. Nggak ngerti kenapa. Dari awal aku ngelompatin. Karena aku ngelihat ya udah itu aku mampu ngelompatin tanpa kejeblos. Waktu awal aku kayak, kok lebar ya? Enggak, daripada jadi lawak kan, lu jatuh. Enggak, makanya. Itu kayak
Sumpah itu kayak pertama kali aku ngeliat yang kayak gitu itu aneh banget. Itu takut banget sih. Terus abis itu kita terusin kan pulang ke arah yang udah kita lewatin tadi. Ntar kasih aja fotonya sama videonya. Boleh, Kalau ada. boleh nanti Tampilin. kalau ada. Terus abis itu kita mau ngelewatin pos security lagi kan? Karena kan Enggak, sebelum itu duduk dulu tuh di itu sudah melewati pos security. belum. Oh ya. Itu dulu baru pos security. Terus Ya udah, ada tempat duduk, ada bangunan penuh coretan kan, pilok. Seru nih duduk di sini nih. Terus aku pengen, ya awalnya sih aku pengen tahu seberapa lama kamu bisa duduk di situ kan, makanya aku iya videoin. kamu tuh ngisengin aku kan, aku suruh duduk Aku nggak manggil, di kursi kayu. tapi aku nggak manggil. Ya tahu kamu nggak manggil, tapi waktu kamu suruh aku duduk di kursi kayu, itu aku udah lihat di situ tuh ada sesuatu yang di situ kayak rumahnya nggak gede ya, kayak warung nggak sih? Itu kayak gardu, tahu deh, Mungkin ya. nggak tahu. Cuman yang aku lihat di situ tuh ada kayak cowok sama anak kecil. Itu yang kamu takut itu sebetulnya, yang rambutnya gede, yang kayak rumah gadang rambutnya. Di situ diamnya di situlah. Makanya aku gak seru nih. Ya kamu nyuruh aku duduk. Terus aku takut, aku bilang udah yuk kita pulang yuk, aku takut deh. Terus itu kamu Anak kecil itu dari itu malah di rumah kosong. parkiran yang nggak kepake tuh, yang kayak basement. Parkiran kan ada kayak basement tuh. Tahu. Anak kecilnya dari situ. Tahu. Main itu. Lagi main dia, terus dulu nggak kayak gitu. Main terus jatuh kan di situ kayak. Ya udah, terus di situ deh. Aku takut. Aku takut. Dijaga itu sama yang Rumah gadang. bukan, sama yang laki-laki kamu lihat. Oh, yang laki-laki yang Nggak aku boleh lihat. kemana-mana. Ya aku lihat gandengan. Ya tapi asalnya itu warlock. Warga lokal. Tapi yang laki-laki itu sebenarnya bukan laki-laki yang aku lihat sosoknya. Bukan. Tapi dia lagi memperlihatkannya Ya kayak gitulah. kayak laki-laki, kayak bapak yang lagi gandeng anaknya. Padahal kenyataannya Oh, dia rame-rame tadinya di situ, dia main bola. Itu kan kayak ada tanah datar kan. Iya, dulu, ada. Belum ada bangunan itu. iya Ya udah di situ. meninggal. Mungkin ya, tapi meninggal kayaknya jatuh deh. Di situ deh, dia di situ. Ya aku ngelihat ada bapak-bapak kayak ya udah Tapi bapak-bapak dari tahu kan yang bangunan kayak belum basement jadi. itu, basement. Tapi kalau yang rumah gadang itu di situ, di tempat kamu duduk. Ngomong-ngomong buat kalian yang bingung rumah gadang tuh apaan sih? Jadi itu tuh kayak kuntilanak. Tapi yang lebih seremnya lagi di atas itu, Rambutnya gede. yang rambutnya tuh gede banget. Karena aku takut, jadi aku biasa nyebutnya rumah gadang. Aduh, maaf banget. Iya, bukan bermaksud ini, cuman gedenya segitu. Iya. Bentuknya kayak Kira-kira bentuknya kayak gitu, bentuk rambutnya. Jadi ya udah biar nggak terlalu takut, kita ngomongnya bercandainya gadang kan gitu. besar kan, jadi rambutnya besar. Iya. Terus waktu itu kamu kan lagi videoin aku. Aku kan lagi duduk. Terus kamu ngelihat dia tuh lagi ngapain? Kalau aku ngerasanya, aku nggak ngelihat wujudnya, tapi aku ngerasa ada yang ngedeket dari belakangku.
Jadi pas aku awal suruh duduk itu aku ngerasa, bukan melihat ya, aku merasa ada yang berdiri di sebelah kanan di samping rumah itu. Pas aku duduk aku Kiri ngerasa dong. kanan ya, kiri ya, Kiri. iya di sebelah kiri. Sebelah kiri. Terus pas aku sebelah kanan, Bener itu sebelah itu di sebelah kanan kayak lagi menyambut gitu. Terus enggak, ya emang dia di situ. iya tahu kayak lagi Mana ngeliatin ada dia aja gitu. Terus pas aku duduk, aku ngerasa dia pindah dari sebelah kanan ke tengah, nyerong gitu loh, nyerong ke tengah, mulai deket. Terus aku ngerasa lagi mulai ngejauh lagi. Pas aku deketin Iya, pas kamu maju kan, maju, videoin. dia mundur. Pas aku nengok, kan aku sempet nengok ke belakang kan. Aku ngerasa nggak ada apa-apa. Tapi kalau aku nggak nengok ke belakang, aku nengok ke depan, aku ngerasa ada. Dia maju kan, makin maju. Terus kan udah agak membahayakan kan. Ya udah, terus aku maju sambil megang handphone kan. Aku maju. Dia maju, aku maju, terus dia mundur kan. Ya udah, terus kamu nggak kuat. Iya iyalah, takut, siapa yang nggak takut? Kan itu belum 1 menit. Iya belum, tapi kan di situ tuh kamu juga denger dong, ada suara-suara. Jadi kayak suara hewan hutan campur suara-suara yang Kalau masuk ke kamera ya, nanti ditampilin aja, insya Allah ada kok. Terus Kalau masuk ke rekaman suara, tapi biasanya jarang sih masuk. iya. Tapi nggak tahu juga deh. Terus abis aku duduk dari situ, aku takut kan pergi. Kita nerusin tuh jalan, ngelewatin pos satpam. Terus aku ngomong kan ke kamu, kan ini baru maghrib, kan bisa jaganya nanti malam aja, jangan sekarang. Aku bilang gitu kan. Terus kamu bilang, apaan, nggak ada apa-apa, biar aku nggak takut kan. Iya, nggak seru aja lagi jogging. sore, masa takut. Ya soalnya kan pos satpam itu jelas-jelas ketutup kan, dan udah rusak kan, dan nggak ada security yang jaga karena itu villa yang gede-gede banget dan kosong. Orang juga, siapa juga yang mau nyolong, udah takut kali. Males. Nah ini aku ngeliat itu ada cowok, tapi palanya tuh miring. Kayak tau nggak sih, nggak mau. Jadi kayak lehernya tuh kayak patah gitu. Cuman patahnya tuh dari leher ke dada, kayak nyerong gitu loh, kayak dari bahu deket leher nyerong ke dada, jadi palanya tuh miring. Nah itu aku takut. Aku ngebahasainnya tuh, aduh baru jam segini udah jaga. Maksudku nanti malam aja jaganya. Tuh aku takut banget. Dan itu ada dari kejauhan aku ngelihat sampai ngelewatin pos security. Dia tuh masih tetap berdiri di situ. Pas aku lihat nggak ada deh, karena aku ngelongok ke dalam. Oh iya, pas kita ngelewatin kan pos security, dari jauh kelihatan. Pas mulai deket mulai nggak ada. Tapi pas ngelewatin pos security-nya, dia ada lagi di sebelahnya lagi. Pindah. Iya, pas kita lewat dia nggak ada. Iya. Di depannya, terus abis itu pindah lagi di sebelahnya. Dan itu kelihatan jelas banget semuka-mukanya yang pucat keunguan di balik siluetnya maghrib. Kita juga sih salah, kenapa maghrib masih jogging, mukanya buru-buru pulang. Jauh kan, penginapannya di bawah banget, kitanya naik sampai atas banget, 8 kilo ya kayaknya lebih deh. Iya, sekitar 10. Kita tuh keseruan olahraga sampai waduh ternyata udah sore nih, buru-buru pulang. Sudah jauh, jadi penginapannya di bawah banget, kitanya sampai naik ke atas banget. Jadi jauh. Sore kan sampai penginapan juga udah gelap. Udah gelap lah, udah 6:30 kok. Iya makanya kemalaman di jalan. Kan aku
nanya kan ke kamu, ini apaan sih, bangunan gede banget tapi belum jadi. Terus kita mikir, oh mungkin mau bikin hotel kali atau mau bikin Yang apa mana, bahas kali. yang mana? Oh yang itu, yang ada anak kecilnya. Mungkin. Karena kan itu bener-bener gelap aja bawahnya kan. Iya kayak basement jadinya, basement parkir. Mungkin loh. Itu kayak sayang banget gak sih? Bikin serem doang gitu. Terus abis itu pas udah sampai, kita duduk kan ngadem, duduk tuh kayak di balkon gitu. Pas duduk kayak di balkon, kan di seberangnya tuh kayak balkon juga kan. Aduh merinding. Nah aku lagi duduk madep ke balkon seberang, karena kan itu bentuknya kayak bentuk L kan. Aku madep ke sebelah gitu loh, ke samping. Aku ngeliat di kejauhan ada perempuan pakai baju hitam, kayak pakai baju hitam gitu selutut, rambutnya tuh lurus di bawah bahu, terus pegang anduk, kayak bengong aja ngeliatin ke arah kita. Terus ya udah aku masuk ke dalam, ambil handphone, aku keluar lagi kan, duduk lagi. Ternyata perempuan itu masih ada, berdiri bengong, megang anduk, nengok ke arah kita terus. Terus aku mikir, tuh orang kenapa dari kita datang sampai aku ngambil handphone sampai duduk lagi masih di situ, lagi ngapain? Kan aneh banget ya, kayak masa nggak pegel sih. Terus karena aku nggak pakai kacamata, otomatis kan aku jarak jauh nggak bisa lihat kan, nggak terlalu bisa ngelihat yang beneran. Tapi kalau yang bukan orang malah terlalu jelas kalau lagi nggak pakai kacamata. Terus ya udah deh, iseng deh, oh gue pakai handphone aja deh dilihatnya. Kalau pakai handphone kan jelas kan. Ya udah, terus aku videonya nggak langsung videoin ke arah situ karena takutnya itu orang, nggak enak kan. Langsung ngevideoin orang itu kayak ngapain tuh orang video. Aku pura-pura videoin dari ke arah bukit. Jadi aku videoin dari bukit, pelan-pelan geser ke arah si perempuan yang lagi ngeliatin kita. Pas handphoneku ke arah situ, nggak ada apa-apa. Tapi handphonenya masih nyala nih, masih aku pegang. Aku ngeliatin nggak dari handphone, ada, masih ngeliatin kita. Tapi aku nengok lagi ke handphone, nggak ada apa-apa. Aku nengok lagi, ada, masih ada. Aku lihat ke handphone, nggak ada. Terus ya udah aku matiin handphonenya, aku nunduk aja main handphone. Lama kelamaan aku lihat udah nggak ada. Jujur kamu lihat nggak? Lihat. Terus buat apa aku bilang pada saat itu ya? Biar aku nggak takut. Iya lagi liburan kok takut. Kan lebih baik nggak lihat. Ya ngapain? Ya kan aku juga nggak sengaja. Ya terus. Tapi menurutmu takut. Lebih baik aku bilang, oh iya aku lihat itu gini kan harusnya. Lebih baik kamu bilang tidak lihat. Iya itu lebih biar bijak. aku nggak takut. Terus abis itu kan mulai malam tuh, view dari gunung apa tuh? Arjuna tuh kan bagus banget kan. View malam, lampu-lampu nyala. Terus aku minta difotoin. Kita ngelewatin kayak hotel kapsul gitu ya. Tapi kayak asrama model kasurnya kan. Dan itu kosong. Kosong, banyak kasur gitu, kasur tingkat kayak asrama. Ada berapa kasur kita lewatin dan itu tuh banyak kaca. Dan nggak ditutup gorden, jadi ya udah kelihatan aja dari luar. Aku foto-foto di situ kan. Habis foto-foto, aku tuh sebenarnya ngeliatin dari kita foto-foto itu ada perempuan lagi duduk di ranjang nomor 2, maksudnya ranjang atas, tidak memakai apa-apa, tapi kakinya tuh panjang banget sampai ke lantai. Karena aku buka sempet tuh kebuka. Enggak, awalnya enggak kebuka. Awalnya kamu aku kebuka pintunya waktu aku oh iya benar. Saya
lagi tutup lagi kan aku nengok tuh. Oh, ada dia cuma ngapain, ya udah biarin aja. Tapi itu takut sih sebenarnya. Ya kan bukan, dia juga nggak deket. Enggak, dia ngeliatin aja tapi tetap duduk di kasur. Jadi nggak deket kan. Dan aku nggak bisa bayangin pas kita habis foto-foto di situ, kan kita duduk lagi di balkon. Abis itu kita ngeliat ada satu laki-laki yang nginep di hotel kapsul bagian itu yang di kapsulnya. Ya nggak semua orang bisa lihat kan. Dan dia sendirian. Ya tapi nggak semua orang bisa lihat. Iya, Kalau cuman dia positif aja, terus nggak mikirin ke situ ya nggak ada apa-apa juga. ya tapi bayangin gak sih ruangannya tuh gede ya, panjang ya. Ruangannya tuh panjang, Kayak aula gitu. panjang gede gitu kayak aula. Yang kanan kirinya itu ranjang-ranjang tingkat, ranjang-ranjang susun kayak di asrama, tapi ranjangnya tuh kayak lebih dari 4 ya, lebih dari 4 itu kan direndengin, lebih kan karena banyak kan. Banyak. Dan masing-masing ranjangnya itu dikasih gorden gitu, tapi ada yang ditutup ada yang enggak gordennya. Dan dia tuh sendirian di situ dengan pintu mengarah ke arah Gunung Arjuna yang ya udah gelap aja, gelap. Udah mojok, pintunya juga madepnya ke arah gunung yang ya udah gelap, bukan ke arah, kan pintu masuknya kan dia pinggirin kan. Coba kalau pintunya mengarahnya ke arah masuk hotel itu kan lebih enak menurutku. Iya, diarahin ke situ biar view-nya bagus. Iya, cuman kalau malam ya view-nya cuman bagus. bayangin gak sih lagi tidur di situ terus ditemenin. Ya kalau dianya nggak peka, terus dia lagi nggak siap. Gak banget sih, jujur aku nggak akan sanggup. Kalau pertama dia orangnya tidak peka, atau dia peka tapi keimanannya bagus, atau ya udah lagi nggak ini aja. Tapi jujur sih itu kamu inget gak kamu ngajak aku foto-foto di lantai 3? Aku gak mau. Malam-malam. Karena jangankan malam, kita kan awal datang ke situ siang, kita foto-foto di lantai 3 siang hari. Tapi siang-siang aja tuh ada. Oh iya, enggak siang. Sore waktu awal kita datang sore. Iya, agak sorean ya. Itu tuh ada. Tapi kan nggak kan. Ih, cuman kan kayak gila kalau ke atas malam-malam. Tapi bagus pemandangannya. Iya, tapi tidak. Bagus loh, rooftopnya bagus ke situ. Ya kita pilih di situ kan karena emang ada rooftopnya kan, rooftopnya Iya. bagus. Kita juga nggak nyangka ada tempat backpacker apa sih, Bener. ada ruangan khusus backpacker di situ kan nggak nyangka. Iya. Orang Sebenarnya nggak pakai Traveloka kan, iya bener. nggak pakai Traveloka. Kita random aja, random. Iya, nyari oh di sini bagus nih, masuk langsung check in kan. Ternyata ada tempat khusus yang ya udah kalau backpacker banget nih, Budget. budgetnya 50.000 atau kayak kalau di aplikasi kayaknya 48.000 ya. Nggak tahu, nggak lihat Di situ aplikasi. Di- Cuman lagi apa? jalan, wah bagus nih view-nya, mampir gitu. terus habis itu besoknya ingat nggak kita ngide buat jalan ke bukit. Ternyata kan jalan ke bukit itu susah kan karena ternyata apa kayak tebing jurang gitu nggak sih. Terus akhirnya ya udah kita random aja deh lewat jalan masuk yang tempat di portal aja asal ada jalannya kita jalan kan, kita masuk ke dalam-dalam. Terus ada beberapa tempat yang entah itu gudang atau apa kayak ketutup banget. Tapi aku tahu di situ tuh jarang banget Ada orang masuk karena di portal. iya disambangin Kita aja orang. nekat Itu tahu nggak masuk sih dalam pas portal yang jalan iya ditutup lah. iya jalan ditutup emang di portal.
Terus pas masuk tuh kayak ada, aku ngeliat kayak ada gede gitu. Di Benteng juga jalan di portal kita nekat aja terobos. Iya. Orang nggak boleh masuk, bukan tempat wisata. Gitu, gila. Tapi yang pas kita masuk yang olahraga itu di paginya, kan ada kayak gudang atau apa gitu kan, bener-bener ketutup, nggak ada jendela dan nggak tahu pintunya di sebelah mana. Aku ngelihat ada sosok kayak gede banget gitu. Warnanya tuh kayak, tahu nggak sih kulit yang warnanya tuh pink kayak kebakar gitu. Di beberapa tempat memang sengaja ditaruhin buat Ya, jagain. ya itu aku ngeliat gede banget. Itu buat jagain, itu ditaruhin sengaja. Kayak gede banget, terus ada tanduknya. Terus ada tarinya tuh panjang banget gitu. Dia kan Kayak berotot kayak kodok, tau gak sih? iya makanya Iya, di beberapa tempat iya, kan maksudnya- ada yang sengaja ditaruh kan. Iya kita doakan aja yang naruh nggak lupa sajennya. Kalau lupa kan kasihan. Ya, jaga. Kan ada yang jaga kan itu. Iya, tapi sumpah itu takut banget. Motor matic ketemu kita, Tahu. dia ngeliatin kita aja. Iya. Aku cuek aja, emang mau foto-foto bukan mau nyolong kan. Iya. Jadi Iya, aman aja. tapi dia buru-buru pergi kan pas kita ke situ. Iya pokoknya pas kita masuk kan dia ngeliatin kita. Iya, terus dia buru-buru pergi. Karena kita foto-foto bawa kamera, dia paling wah nih turis kampung nih. Terus dia buru-buru pergi kan. Bahkan aku nengok ke arah dia nggak ngelirik aku sama sekali loh. Langsung aja pergi gitu nyelonong. Karena dia sukanya cowok, jadi dia ngeliatnya cowok. Amit amit. Gila sih. Tapi tempat penginapan kita juga sebenarnya itu kan. Cuman jujur aku pas di situ Oh aku yang lebih mencekam sebenarnya di pertama. Oh iya, itu iya. Pertama mencekam, kalau kedua sedikit. Tempat kedua sedikit mencekam. Tempat ketiga lumayan. Sebenarnya tempat ketiga kita staycation itu menurutku mungkin cuman 20% dibandingkan yang pertama. Yang pertama. Kalau tempat yang kedua, karena kita sebelumnya pernah juga ke situ, jadi aku nggak terlalu gimana karena aku udah tahu apa yang akan aku lihat. Apalagi tempat kedua tuh kan pernah lihat si Wegom dari bawah tuh, nggak tahu itu genteng apa ya, genteng pabrik atau apa sih? Bukan, sekolah teologi. Oh, ya aku ngelihat dia tuh naik, jalan naik gitu, nyamperin, mana jendelanya? Kan nggak berani masuk. Ya enggak, kan jendelanya nggak ditutup kan, jadi kelihatan jelas banget, langsung bengong. Tiduran aku ngelonin anak-anak. Abis itu aku langsung, sama anak-anak. iya, terus abis itu aku langsung bangun, langsung nutup gorden. Kalau martabak kan? Yang makan martabak. Aku doang yang ngabisin. Yang pertama lebih ke klasik sih. Jadi banyak yang pakai kebaya gitu. Iya, makanya kan yang aku lihat di kamar mandi pakai. Tapi aku lihat muda loh. Tapi kenapa yang aku lihat ubanan? Aku lihat muda. Kenapa yang aku lihat ubanan, nenek-nenek, sanggulnya berantakan? Ya nggak tahu aku. Kan nggak bareng masuk kamar mandi. Iya Masa sih. masuk kamar mandi bareng? Nah pas aku sendirian ada, terus aku mulai iseng ya. Jadi dia orang ngapain kok iseng sih gitu. Mungkin dia sebel sama aku. Jadi males gitu. Aku kan kalau ada yang wah
sendirian di kamar mandinya gede banget lagi. Dia kamar mandinya gede Gede banget. banget kan. Terus ada gituan ya. Enggak, kamu lagi ngapain? Kan kamu iya, terus kan kamu mungkin tiba-tiba muncul, kamu ngelihat dari sebelah mana? Ikan lagi Di depan cermin. kan di situ kan. Heeh. Ya tadinya nggak ngeliatin, terus tiba-tiba kan kalau kita mandang lurus dari Iya. tempat Hadap-hadapan sama cermin kan. BAB kan hadapan cermin kan, cerminnya gede banget, kamar mandinya gede banget. Terus loh, kok ada dia? Gitu. Kayak gimana penampilannya? Klasik sih, cantik tapi. Kayak gimana? Kalau yang aku lihat kan pakai kayak kain warna coklat. Aku nggak inget, jangan gitu. Orang aja yang baru aku lihat aku kadang nggak inget bajunya apa, tapi mukanya ingat. Kayak kain, kalau yang aku lihat tuh pakai kain warna coklat. Terus bajunya tuh kayak kebaya warna hijau tapi kembang-kembang pink campur Nggak sih kuning. detail itu, aku cuma ingat mukanya. Ya pakaiannya ingat, pakai kebaya, pakai jarit gitu. Terus kan jauh kan, awalnya jauh kayak di dalam kaca gitu jauh. Udah terus aku panggil, Terus terus aku isengin apa? gitu. Terus Terus dia kayak sebel gitu kan, pergi. aku iseng. Dia coba siapa sih orang yang seneng kalau lagi BAB didatengin gitu kan, kayak nggak ada waktu lain apa, lagi gini datang lagi mana, kan udah pakai ini. Iya. Sebel Tapi kan? Jadi iseng apa? tunggu. Gitu. Tapi itu jadi bikin aku berasumsi. Apa itu yang menyebabkan Aku BAB lama. bukan? Apa itu yang menyebabkan celana dalammu hilang? Oh iya ya. Aneh banget itu sumpah. Nih, kan celana dalam kamu itu pertama tidak ada siapapun yang masuk ke situ. Tidak ada pegawai siapapun yang masuk ke situ kan? Anak-anak sama kita doang. Iya. Kedua, CD-mu itu aku inget banget ditaruh di kasur. Tapi hilang aja. Hilang, nggak tahu kemana. Padahal posisinya kita belum ada yang keluar dari kamar. Belum. Dan tidak ada siapapun yang masuk ke kamar. Pulang, Sampai kita dibongkar. pulang, kita bongkar semuanya, Cuma nyari CD doang. nyari CD dan itu nggak ada sama sekali. Itu aneh banget sih. Dibalas dendam mungkin. Karena aku iseng. Terus akhirnya CD Jadi korban. Tahu deh aneh. Aneh itu. Seru sih, tapi ya lucu aja. Iya. Jadi itu bukan pengalaman pertama aku nginep situ kan. Sebelumnya aku Dulu. banget udah. Tapi ingat nggak yang kita tuh iseng? Dan kamar itu dulu banget ya, aku jadi inget nih. Kamar itu dulu pernah ditunjukkan ke aku. Sama pemiliknya. Kamar yang sama, tempat yang Sama pemiliknya. Iya, jadi datang kan, aku kenal sama pemiliknya. Kan iya, pemilik hotelnya kan kamu kenal. Nah, terus yang view-nya bagus dong, aku bilang, yang lihat ke gunung. Oh yaudah, naik kan. Di sini aku sempat masuk kamar itu, masuk kamar mandinya dulu banget ya. Tapi aku nggak mau. Jadi aku di kamar bawah kalau nggak salah, yang ngadep ke taman. Keluar. Kan di bawah, yang tahu kan di bawah tuh. Tahu. Yang itulah yang keluar di situ. Tapi itu kamar pernah aku tawarin. Aku ditawarin Pernah kamar itu. sama Aku pemiliknya. nggak mau. Dan akhirnya kemarin pemiliknya tetap nawarin kita di kamar itu. Karena nggak ada yang mau kali ya. Karena gratis kan. Iya, karena pemiliknya kenal. Jadi kita Ini dikasih yang free. gratisan, dikasih yang horor gitu ya. Iya. Setengah jam Gila juga sih. gitu. Karena
kepikiran aku Karena aku ngajar baru gitu. masuk aja kan, aku langsung Kalau aku sendiri nggak apa-apa, bawa anak-anak, bawa kamu. karena pas aku baru masuk aja, kan aku ngelihat ada kuntilanak mukanya tuh retak-retak gitu. Dia tuh kayak ngelambain dua tangannya ke arahku, tapi mundur ke pojokan ke belakang TV terus hilang. Iya, dulu aku sempat ditawarin kamar itu, aku udah masuk, lihat-lihat. Dan dari dulu tuh sepi aja. Di kamar itu. Enggak, kiri kanan tuh nggak ada orang. Di atas itu. Depan nggak ada orang. Di atas Depannya bagian nggak ada itu. orang kan. Iya, Kiri kanan nggak ada orang nggak kan. ada. Dulu juga ditawarin dengan kondisi kayak gitu, sepi. Begitu aku datang lagi, Karena kepepet dan banyak yang full karena lagi libur panjang kan. Akhirnya ya udah deh. enggak ya, emang wani orang nyari gratisan, kasih aja. Itu mungkin gitu. Mungkin. Iya, karena mungkin Padahal kalau suruh bayar aku juga mau kok. iya, tapi kan dia nggak enak karena ya udah free aja. Ya pernah ada inilah, ada sesuatu. Iya, lain waktu lah Cuman kan diceritain. pas waktu itu kan kita backpacker, aku sempet iseng kan, udah deh kita random aja deh nyari penginapan, nggak apa-apa di perkampungan juga. Udah, karena kita niatnya backpacker, aku mau nyari yang murah. Yang murah di kampung, biar kalau jogging ke kampung-kampung Iya. seru. Pokoknya aku bilang, udah pokoknya kita nyari yang murah deh. Aku pokoknya apa aja aku mau, pokoknya yang penting murah, titik. Terus kamu ngajak aku kan ke apa? Adalah salah satu brand gitu yang itulah Banjir. yang di aplikasi, tapi kan kita nggak ngeliat di aplikasi. Terus kita nyampe kan, yang di belakang, yang itu loh, yang merah, pintu merah, aplikasi pintu merah. Nah, Kamu ngapain nih sama aplikasi itu? aku nggak nginstal, tapi kan aku bilang pokoknya aku nggak apa-apa kita di mana aja, tapi aku mau kita, karena kita niatnya backpacker, aku mau yang murah. Terus kamu ngajak aku Jangan ke aplikasi itu juga. iya enggak, tapi kamu ngajak aku ini nih, di sini nih ada nih. Oh ternyata kan kita nggak lewat aplikasi. Oh ternyata di penginapan itu gede tuh tulisannya gede banget, pintu merah kan. Terus oh ini iya silakan lihat dulu. Oh iya mau lihat dulu gitu kan. Yang pertama ancur-ancuran. Terus yang sebelahnya lagi, waduh. Terus abis itu aku naik ke atas kan. Kamar mandinya Enggak, aku naik ke atas yang masih di batu. Yang aku di bawah. Kan aku naik sendiri kan. Terus orangnya tuh ngejelasin lah, ini mbak, ini kalau yang di sebelah sini tuh disewa 1 bulan. Bawa anak, kamarnya lebih besar. Oh iya bu, ini nih yang di sebelah sini nih, ini kamar favorit, dia bilang gitu. Pas dia buka, waduh, emang sih kamarnya tuh gede banget. Kasurnya pun size-nya gede banget. Di atas kasurnya itu ada lampu, kayak lampu antik gitu, tau gak sih, lampu-lampu orang kayak zaman dulu, yang kristal kayak gitu loh, lampu gantung. Dan kamar mandinya itu di belakang. Aku jadi mau ke kamar mandi tuh ngelewatin lorong dulu, masih di dalam kamar karena kamarnya gede banget. Pas buka, kamar mandinya tuh gede banget. Bathtubnya tuh muat buat 3 atau 4 orang, saking gedenya. Sumpah itu gede banget. Ini jadi favorit mbak, karena kebanyakan yang nginep di sini mau di sini. Oh iya, aku cuman oh iya aja karena pas aku buka pintu kamar mandi, di bathtub itu ada yang lagi tiduran. Enak dong kita di situ harus. Ya enggak, cuman Rame. yang lagi tidurannya itu pakai baju jadul, kayak baju tidur zaman Belanda tuh nggak sih, yang baju putih tapi di bagian tangannya tuh ada karetnya kayak gitu, kayak gaun, semi gaun gitu, kayak baju tidur. Tapi di bathtub itu yang aku lihat itu kayak darah banyak banget. Datang bulan mungkin. Gak serius, itu serem banget. Kayak
kamar mandi rumah orang kaya zaman dulu banget. Tuh kayak ini mbak di sini favorit, bathtubnya juga gede. Aku cuman oh iya bu, saya nggak butuh yang terlalu besar, mari bu. Terus aku buru-buru nutup pintu, terus aku turun duluan. Terus habis itu aku langsung ke kamu, udah yuk pergi yuk. Akhirnya kita nggak jadi nginep di tempat murah untuk backpacker. Kenapa ya? Padahal harusnya nggak gitu kan, nggak semua tempat murah kayak gitulah. Tapi kemarin tuh semua tempat murah yang kita datengin kayak gitu. Padahal dengan kamar yang seluas itu, kamar mandi segede itu, bathtub juga gede banget. Jacuzzi, katanya. Iya. Jacuzzi gitu. Harganya tuh kayak murah banget. Iya. Tapi aku tak kuasa melihatnya. Kemarin kita datengin beberapa penginapan kan, murah-murah. Mau kamu sendiri yang masuk, aku sendiri yang masuk, rata-rata begitu modelnya. Kan harusnya nggak gitu ya. Iya. Malah tempat yang kita nginep kan di atas rata-rata kan harganya. Malah jarang yang horor. Tapi yang murah malah jadi horor. Kan logikanya harusnya kalau yang murah tuh kan lebih banyak orang yang nginep. Iya. Daripada tempat yang di atas rata-rata kan. Tapi yang murah itu malah yang banyak. Kemarin yang kita datengin ya, nggak tahu juga sih, mudah-mudahan nggak semua, tapi tempat yang murah malah banyak banget. Yang agak di atas rata-rata malah ada, tapi tidak sebanyak yang murah. Nggak tahu kenapa. Ada tapi kayak kalau tapi ada yang pertama juga kan di atas rata-rata banget tuh. Iya. Yang gratis. Tapi kayaknya itu banyak emang juga yang nggak ada yang mau di situ gitu loh, karena kosong. Ya udah pada kita milih di bawah semua. Iya kan, semuanya tuh di bawah. Ada juga yang di atas tapi view-nya itu langsung ke pintu keluar kan, pintu keluar hotel kan. Kalau kita itu di atas tapi di belakang. Tapi view-nya pas ke Arjuna. View-nya iya ke Arjuna. Bahkan orang-orang yang lagi aktivitas di dapur hotel kedengeran kan, nggak sepi. Enggak. Kalau pagi denger loh. Kalau pagi tuh kayak lagi nyiapin. Pagi kan aku jalan-jalan. Mereka kan lagi sibuk nyiapin sarapan karena semua sarapan diantar ke kamar kan. Pagi pertama aku turnamen kan. Iya. Sama kakak. Nah terus ya udah jadi kedua, aku ngapain? rame aktivitas di bawah situ tuh ya kedengeran. Nah seremnya Nggak dari sepi. situ karena kamu lihat sempet lewat dapur kan? Iya. Lihat nggak tuh banyak banget kayu-kayu jati. Iya. Kayak tempat tidur, terus pasti lemari-lemari kan di bawahnya ya. Kamar kita persis tuh. Kayaknya itu deh. Mungkin ini. Tapi Jadi yang intinya aku tempat murah belum tentu aman. Malah yang kita di atas rata-rata malah lebih aman ya. karena Tapi nggak semua lah. yang Aku aku yakin rasain semua. ya di tempat yang kita nginep itu, mereka ada, tapi kalau kita pas masuk ke kamarnya, mereka tuh ya udah kayak gantian deh. Kayak oh ada orang nih masuk, yaudah mereka pergi sementara. Mungkin kalau kita pergi ya mereka Balik masuk lagi. Cuman selama kita di dalam nggak ada. Tapi kenapa yang murah-murah itu ya udah di situ aja, kayak meneng aja, udah nggak pindah-pindah. Jadi cerita kali ini judulnya CD hilang. CD ku tetap hilang sampai sekarang. Please deh. Aduh maaf banget nih, ceritanya udah ngalor ngidul dari mulai jogging sampai review hotel dan lain-lain.
Tapi makasih banyak loh udah mau dengerin. Mungkin next kita ngobrol lagi pengalaman-pengalaman yang kita alami waktu kita backpacker ya. Boleh. Oke, terima kasih banyak.